Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Owen Rivigosal. Saudaraku, dalam kesempatan ini mari kita menyaksikan dan menanggapi video ceramah dari Khalifah Sinaga. Kita saksikan videonya bersama. Orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu, Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf, Pak, wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Mohon maaf, Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya, berseri-seri. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana, pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Dari wajahnya saja beda, ya kan? Orang Islam itu bersih, subuh-subuh sudah bangun kita segar, ya kan? Orang Kristen mana? Wah, nggak teratur hidupnya, luar biasa sekali. Saudaraku, ketika menyaksikan video ini, saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Bagi saya, untuk apa mengakhiri ceramah dengan kalimat-kalimat yang tidak berguna, kalimat-kalimat yang menghina. Dia katakan orang Kristen jelek, seram-seram, bahkan dikatakan bahwa orang Kristen itu hidupnya tidak teratur, sama sekali nggak berguna, dan ini tidak berfaedah untuk disampaikan kepada umat. Saudaraku, bagi kita orang Kristiani, jangan kita tersinggung, jangan kita mendendam, jangan kita sakit hati, apalagi kita mengeluarkan perkataan-perkataan dari mulut kita untuk membalas, menghina dia, menjelekkan dia. Jangan. Ketika kita berkata bahwa saya percaya kepada Kristus dan kita adalah manusia yang baru, Efesus pasal 4 ayat 29 sudah jelas di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ketika kita berkata saya sudah menjadi manusia yang baru yang mengalami penebusan Kristus, maka kita dilarang dan tidak boleh mengeluarkan perkataan kotor dari mulut kita. Tetapi mulut kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang menjadi saluran berkat bagi orang lain, yang dapat menolong orang lain mengalami kasih karunia Kristus. Jadi bukan menghina, bukan menjatuhkan, bukan menjelekkan. Tidak, saudara. Karena itu, jangan kita membalas caci maki dengan caci maki. Saudaraku, berkaitan dengan penampilan luar, memang itu sangatlah penting supaya orang tidak melihat kita orang yang tidak merawat tubuh yang Tuhan berikan. Tetapi saya mau katakan bahwa kita orang Kristen yang terutama dituntut bahwa kita harus merawat penampilan hati dan penampilan dalam kita. Amsal pasal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, kalau kita baca Matius pasal 23 ayat 27, Tuhan Yesus begitu murka kepada orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka seperti kuburan yang berlabur putih sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya itu penuh dengan tulang belulang dan pelbagai kotoran. Apa artinya ini, saudara? Dari kedua ayat ini kita dituntut untuk hidup benar-benar menjaga hati. Kita dituntut bukan hanya memperhatikan penampilan luar yang bisa menipu, tetapi kita benar-benar harus jaga hati kita supaya jauh dari kebusukan, dari kebobrokan, supaya jauh dari kemunafikan. Jangan sampai di depan kita kelihatan orang yang baik, tapi di belakang kita penuh dendam, sakit hati, iri hati, penuh dengan keegoisan dan lain sebagainya. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan merindukan kita.
menata hidup kita dari dalam. Dari hati kita yang adalah sumber kehidupan. Kalau hati kita benar-benar dijaga supaya tetap suci di hadapan Tuhan. Seperti Matius pasal 5 di sana dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya. Indah sekali, saudara. Jadi mari kita benar-benar menjaga hati kita supaya tetap suci di hadapan Tuhan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Ini yang terpenting, saudara. Penampilan luar itu penting, tetapi penampilan dalam itu adalah hal yang utama. Jaga hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Sehingga apa yang keluar bisa menjadi saluran berkat. Bisa memuliakan Tuhan. Orang ada di sekitar kita, mereka bisa menikmati betapa indahnya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah surat-surat terbuka yang harus dilihat oleh orang. Saudaraku, karena itu tadi saya mencoba untuk merapikan bagian luar. Tapi bukan untuk supaya tidak dikatakan jelek, tidak. Tapi karena saya tidak nyaman. Saya harus rapikan, saudara. Mari kita lihat video klarifikasi dan katanya permohonan maaf dari Khalifah Sinaga. Dari video ini, saya Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga ingin memberikan klarifikasi atas video-video yang beredar di sosial media, baik YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Video-video potongan ceramah-ceramah saya yang dimana dalam video itu seolah-olah saya menjelekkan agama dahulu saya. Kemudian pula seolah-olah juga saya menghina suku saya. Padahal kalau ditonton 1 jam video ceramah saya itu, di sana saya menceritakan seputar kedahsyatan orang-orang yang masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya. Di sana saya menjelaskan, menceritakan pengalaman pribadi saya tanpa sedikit pun ingin menyinggung perasaan siapapun. Dan kalau ada yang tersinggung, saya atas nama pribadi bermohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua memaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat dari klarifikasi dan permohonan maaf ini, katanya, saya pikir ini bukan satu permohonan maaf ya. Kenapa? Sebenarnya ini adalah pembelaan diri. Karena apa? Dia tidak mau mengaku bahwa dia salah dan dia tidak mau mengaku bahwa dia sudah mengeluarkan perkataan itu. Dari mana kita bisa tahu? Di situ dikatakan, seolah-olah saya menjelekkan agama dahulu saya. Seolah-olah saya menjelekkan suku saya. Hanya seolah-olah. Saudaraku, dia mau katakan sepertinya bahwa dia tidak mengatakan itu. Hanya seolah-olah. Padahal sudah jelas di videonya yang pertama. Saudara, saya mau katakan bagi kita semua, kembali lagi, kalau kita mengatakan bahwa diri kita, hidup kita, adalah manusia yang baru, maka kita harus menjaga perkataan. Yang kedua, ketika kita sudah mengeluarkan perkataan yang salah, kita harus siap mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, harus berani menanggung akibat dari perkataan ataupun mungkin perbuatan kita. Jangan lari, jangan berdalih, jangan beralasan apapun untuk mengatakan bahwa sepertinya saya nggak melakukan itu kok. Nah ini saudaraku, kiranya kita menjadi orang-orang yang berpikir secara benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.